sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semua saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini, sebab Bapa di surga kan setia memberikan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Percayalah kepada Tuhan, Dia hadir pada waktu yang tepat menolong saudaraku. Sekarang kita menyatu dengan firman Tuhan. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat nyanyian doa dan pujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, sekarang kita akan menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita jangan pernah jalan sendiri, harus bersama Tuhan. Ingatlah, kita harus jalan bersama Tuhan, dan katakanlah, ku tak mau jalan sendiri. Lembah duka
Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai saudaraku semua. Amin. Saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini tepatnya Jumat tanggal 13 September 2024. Dalam Mazmur 119 ayat 35 demikian dituliskan di sana. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Sai parnonoho matuau dala balubuni akatonami ailomodo rohaku disi. Demikian firman Tuhan, kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Saudara sehat? Saya pastikan dan saya pandang dari sini semua saudaraku, bapak, ibu, handet tolan, sahabat-sahabatku dimanapun berada saat ini, semua sehat di dalam Tuhan. Sukacita selalu sambil bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, setia, menjagai, memelihara hidup kita dari waktu ke waktu. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Ya saudaraku, kami ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ. Selamat ulang tahun perkawinan, bahagia selalu bersama anak, istri, suami, bahupu, semuanya sehat di dalam Tuhan. Bagi saudaraku yang masih syarat dengan pergumulan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan, jangan pernah menyesal, jangan bersungut-sungut, percayakan semuanya pada Tuhan. Yakinilah Yesus Kristus akan datang melawat saudara. Dia adalah tabib yang agung, yang siap menopang, menyelamatkan, membebaskan kita dari setiap pergumulan maupun sakit penyakit yang sedang kita alami. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak keinginan saudara di dunia ini. Ada banyak keinginan saya di dunia ini. Saya ingin meraihnya satu persatu, dan aku ingin mewujudkan impian dan cita-citaku. Tapi tak kalah ketika aku menyadari, aku sering mengalami kegagalan. Aku sering tidak bisa menggapai, dan apa yang tersimpan dalam benak dan hatiku tidak tergapai dengan baik. Mengapa ini bisa terjadi? Jangan pernah menyesali Tuhan, dan jangan pernah menyesali keberadaanmu. Yang saudara lakukan adalah introspeksi, evaluasi diri, sadar di mana kelemahan dari semuanya. Acap kali kegagalan itu menyelingi hidup kita, tapi ingat, kegagalan bukan terus menjadi sebuah kegagalan atau yang akan membuat kita putus asa, tiada harapan lagi. Bukan, kegagalan adalah sebuah sukses yang tertunda. Maka teruslah berusaha sampai kegagalan itu berubah menjadi sebuah keberhasilan. Ya, kita semua menantikan harapan yang baru, hidup bahagia, sejahtera dari waktu ke waktu di dalam Tuhan. Tapi lebih dari itu, kita diingatkan harus selalu berbuahkan kebajikan, kebenaran, dan hal-hal yang Tuhan rindukan dari setiap pribadi ciptaannya, dan kita semua masuk di dalamnya. Apalagi yang harus kita lakukan untuk itu? Pemazmur bercerita, mengungkapkan dan mempersaksikan bahwa hidupnya tiada berarti tanpa Tuhan. Ia selalu menyatu dengan Tuhan. Ia sadar Tuhan selalu ada di sisinya. Ia sadar bahwa Tuhanlah yang senantiasa menopang, menjagai, membawa dia pada ketenangan hidup. Tuhan tidak pernah jauh darinya, sehingga dia pun selalu mendekatkan diri kepadanya. Tuhan siap sedia setiap waktu menopang dan hadir pada waktu yang tepat ketika pemazmur dalam masalah atau pergumulan hebat. Dan disitulah dia yakini Tuhan baik dan sungguh baik, karena ia selamat dari segala pergumulan, dari kejaran musuh maupun orang-orang yang membenci dan memusuhinya. Pemazmur yakinkan
hidup bersama Tuhan sesuatu yang terindah, yang tidak bisa terlupakan dalam sejarah kehidupan ini. Sebab Tuhan sudah ada dari dulu. Dia Alfa dan Omega. Ia patut dipuji, disembah, karena Ia selalu berada di tengah-tengah kita. Dan Dia yang menyelamatkan kita melalui putranya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kali ini kita diingatkan bersama-sama dalam sebuah nyanyian pujian bahwa dia harus hidup dalam petunjuk Tuhan, hidup dalam aturan hukum Tuhan, dan hidup di dalam kuasa Tuhan. Ia menyadari setiap orang yang hidup dalam perintah, setia pada Tuhan, mengikut Tuhan, memikul salibnya, maka Tuhan akan memberkatinya dan memberikan apa yang dia butuhkan dalam hidup ini. Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan dari waktu ke waktu. Ingatlah, jangan pernah engkau jauh dari Tuhan, sebab setiap saat Tuhan itu selalu mencurahkan berkatnya untuk kita manusia. Tugas kita adalah pergi dan mewartakan kerajaan Tuhan, mewartakan kebaikan, kebenaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Bagi setiap orang percaya pada Tuhan, pasti akan menerima kuasa, kekuatan, dan hidup baharu, bahkan kemampuan melakukan hal-hal yang luar biasa lagi di dunia ini. Sekarang kita mau berada dalam firman Tuhan. Sukailah dan rindukanlah Tuhan setiap saat. Bacalah firman-Nya, temukanlah jalan-jalan kehidupan di sana. Bersama Tuhan hidup kita tenang dan damai. Bersama Tuhan kita beroleh ketenangan. Bersama Tuhan kita akan selamat. Sekarang jangan ragu lagi. Pergilah, katakanlah, Tuhan bersamaku, Tuhan bagian hidupku, Tuhan keselamatanku. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami, agar kami selalu hidup di dalam Engkau. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Amin. Bahagia selalu bersama Tuhan. Sukses.